Ustadz Hanif Alatos dan jomos-jomosnya disekolahkan doktor alumni Universitas Sudan. Yang dipaparkan oleh Ustadz Hanif itu dikontruk kembali kalau ingin memang menjawab tesisnya Kiai Imad. Jadi tadi itu belum bisa disebut sebagai antitesis. Ya, kalaupun orang meragukan, ya banyak nggak menulis. Dulu itu saya di Sudan, ada ulama Sudan, Syekh Profesor Yusuf Khalifah Babakir Al-Hasan. Beliau itu ulama sastra Arab yang juga ahli dalam masalah kabilah, masalah budaya. Itu beliau bilang langsung ke saya, ya kalau beliau itu termasuk dengan saudaranya Syekh Ahmad Sukati dulu itu nggak percaya kalau Ba'alawi itu minal asyraf. Tapi apakah beliau menulis? Tidak menulis. Ya, tapi beliau tidak percaya. Temuan Kiai Imad ini sampai sekarang belum dijawab sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang dikontruk Kiai Imad jadi 12 pertanyaan itu. Jadi ya sia-sia Kiai Imad cuman al-kasfu anil haqiqah, hanya mengungkap kebenaran aja dan mengambil sikap fikih untuk menyuarakan. Jadi bukan masalah mutlak memutrakkan, bukan. Kalau ya Imad orang ngerti usul fikih kok punya kitab usul fikih, ngarang kitab waris, ngarang kitab balaghah, ngarang kitab puluhan kitab yang dikarang, ya beliau paham lah mana wilayah qot'i, mana wilayah dzonni. Jadi itu bukan masalah mutlak memutrakkan, tapi sikap fikih aja untuk menyuarakan sebagai tanggung jawab sebagai ulama itu. Ini yang perlu saya saya tegaskan. Oleh karena itu tidak perlu sampai kebakaran jenggot, karena ini sesuatu yang bersifat ilmiah sesuai dengan koridor berpikir Islami, itu akan selalu ketemu konsistensi dan koherensinya, konsistensi internal maupun konsistensi eksternal. Kalaupun nanti kemudian ada orang pakai pendekatan barat misalnya, membaca tulisannya Kiai Imad kok nampaknya kayak makalah dan sebagainya, itu formalistik, ya. Tulisan-tulisan kan kampus punya gaya selingkung antara kampus satu dengan kampus yang lain dalam menulis tesis, menulis disertasi. Itu bukan patokan, tapi secara substantif Kiai Imad itu sudah membangun bangunan logika, ya, secara ilmiah, dan beliau meminta bukti, ya, popularitas zaman dulu berupa catatan. Bahasa lainnya kitab yang sezaman atau mendekati zaman itu. Lah, jadi popularitas perlu ada buktinya, kan ada kekosongan, ada persoalan. Kalau nggak ada persoalan nggak masalah. Ya, apalagi Ibnu Khaldun melihat itu kan generasi itu kan yang bisa dikatakan aman ya 3 generasi. Ya, misalnya kalau umurnya manusia itu dihitung misalnya satu generasi 40 tahun, tinggal kali 3 berarti 120 tahun. Nah, tapi itu berapa abad itu kekosongan itu? Ini yang jadi masalah. Makanya muncul ilmu nasab karena ada masalah nasab. Ya, kalau nggak ada masalah nasab, masa muncul ilmu nasab itu? Ya, kayak mustalahul hadis itu, laulal fitnah lama kana ilmu mustalahul hadis. Ya, kalau nggak ada fitnah, ya nggak ada konflik persoalan riwayat-riwayat ini sahih, ini dhaif, ini hasan, ini maudhu, ini la asalahu, ya maka nggak ada ilmu mustalahul hadis termasuk ilmu nasab, karena munculnya ya tadi yang dikatakan orang-orang yang salah dalam menyambungkan nasabnya atau yang sengaja memang mengaku-ngaku dengan nasabnya. Ya ini yang ini koridor ilmiah gitu loh. Koridor berpikir Islami memang begini, ya. Jadi nggak perlu ya apalagi yang kemudian disebut tesis karena belum diuji. Lah ini kan pandangan-pandangan formalis seperti ini kan kayak pandangan anak baru S1 gitu, ya. Ya, coba silakan nanti dimunculkan jawaban-jawaban yang bisa dalam tanda kutip memenuhi fokus lah. Ini tadi Ustadz Hanif belum bisa disebut fokus, apalagi sampai bahas-bahas masalah LBM dan sebagainya. Itu nggak sesuai itu nalar fikih qauli, itu kan jadinya nanti ranahnya ideologis nanti.
pendapat diyakini mutlak, nanti kan nggak enak itu. Ini ranah epistemologis, mengkaji masodir ya dengan perpaduan sejarah ya, termasuk kajian riwayah. Kalau bahasa sekarang itu integrasi interkoneksi. Ini perkembangan ilmiah sekarang begitu ya Pak. Tidak, ilmu itu tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi ada integrasi interkoneksi, bisa saling menguatkan satu sama lain selama yang sabit ya, yang ontologis itu tidak bergeser, tidak berubah. Saya mencermati itu tidak ada fakta baru, jadi lebih kepada konsistensi ke bawah, bukan konsistensi ke atas. Jadi yang dibutuhkan kan konsistensi ke bawah juga ke atas, yang mana kekosongan berabad-abad itu bisa dijadikan fokus pembahasan, tapi ternyata tidak. Lebih kepada pembahasan-pembahasan yang tidak perlu. Ya, dalam kajian ilmiah itu kan sesuatu yang nggak perlu kan nggak usah dibahas, itu akan membuang waktu dan tidak membuahkan hasil. Ya, oleh karena itu ya, kajian seperti mengatakan Kiai Imad itu menjiplak dari pemikiran Murad Sukri misalnya, dari orang-orang dalam tanda kutip orang Wahab, ini perlu dijelaskan kembali bahwa kebenaran itu ditemukan oleh siapapun. Kalau kebenaran itu sama, bukan berarti dia itu taklid sama orang sebelumnya. Ini yang perlu dipahami. Jadi jangan dikesankan ya sama dengan Wahabi, yang kalau teorinya Yai Imad dipakai akan menggugurkan keadilan ulama-ulama Ba'alawi. Oh, cara berpikirnya tidak demikian. Ya, cara berpikirnya tidak demikian. Kenapa? Karena ulama-ulama itu terkadang soal masalah riwayat itu hanya menerima dari orang yang ia dengar yang dianggap jujur. Tapi bagaimana dengan sebelumnya? Ya, dalam riset riwayat itu apabila ada data baru, ya data baru itu bisa diterima. Ketika data lama itu inkonsisten, itu baru bisa diterima. Nah, sekarang yang inkonsisten itu data barunya yang inkonsisten dengan data lama, ini jadi masalah gitu loh. Oleh karena itu kalau dipaksakan bagaimanapun itu akan menunjukkan bahwa logika keilmuan itu akan selalu bermuarah kepada koherensi antara yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai yang terakhir. Kalau bahasanya Kiai Ubed tadi kan tobakoh kan dari generasi ke generasi. Kalau bahasa kitabnya itu kan kutubun nasabina al-abdal, kan dari generasi ke generasi itu dibutuhkan. Kalaupun ada kekosongan dimaklumi, tapi jangan sampai kekosongan yang sekian lama itu kemudian terjadi perbedaan antara catatan yang oleh para ulama nasab itu dijadikan sumber utama, ya sajarah itu, silsilah itu dijadikan sumber utama, tapi kemudian justru yang dipakai itu adalah hasil dari temuan orang belakangan yang di situ secara riwayat dan secara siroh, secara tarikh sejarah itu masalah. Itu masalah. Oleh karena itu kembali lagi, jadi jangan langsung dianggap menggugurkan keadilan Ba'alawi. Orang nggak meneliti kok, itu nggak ada, bukan masalah adil ya, karena orang-orang tidak meneliti itu, kalau dia nerima nggak ada masalah. Wong dia itu hanya berdasarkan siapa yang menyampaikan.